Bapak-bapak sama yang ada di sini, kalau engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau juga akan menyelamatkan keluarga. Di tempat ini, engkau sedang dibentuk, diproses, dibersihkan supaya menjadi terang. Jangan gelap terus, gelangan terus. Gelangan apa, Bu? Nggak tahu. Mati lampu terus, nggak ada sinar di dalam hidupmu. Adanya engkau berada di tempat ini, Tuhan punya acara yang spesial atas hidupmu, karena engkau sedang dipersiapkan menjadi terang dan bersinar. Menjadi terang itu sebetulnya apa sih? Menjadi petunjuk jalan. Ya, hari ini karena kita memperingati Natal, saya kasih judul menjadi bintang. Apa? Bintang. Iya, bukan bintang film, bukan bintang kejora, tapi bintangnya Tuhan. Mau nggak? Mau nggak? Mau belajar nggak? Saya ini kenapa suka begini? Nah, hati saya pilu. Kenapa pilu? Saya mendampingi teman-teman yang baru keluar dari lapas. Beberapa teman Jessico ya, habis keluar ya, dia sedang bersukaria dengan euforianya kebebasan. Ya, saya melihat, aduh Tuhan, jangan sampai dia lepas lagi dari tanganmu. Di sini dia berapi-api kan? Bapak, nyanyi, gitu kan, sampai menari-nari gitu kan. Tuhan Yesus begitu sampai di luar, saya ini deg-degan sebagai seorang ibu. Kenapa? Di luar sana banyak serigala. Kalau engkau benar-benar tidak menjadi dombanya Tuhan, tidak punya komunitas, tidak terhubung dengan Tuhan, itu sangat berbahaya. Oke. Menjadi bintang, Matius 17 ayat 1 sampai 3. Multimedia bisa ditolong. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca ayat 1, Bapak-bapak yang kedua ya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Saya mau kalian bacanya semangat ya. Kalah sama ibu-ibu yang dari 1:30 nggak tidur. Ayo, 2, 3. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan wajahnya menjadi putih sinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke ya. Ayat kedua tadi, maka Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu sebetulnya kondisi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Engkau bahkan tidak bisa melihat wajahnya karena silau seperti matahari. Kalau Tuhan itu seperti matahari dan engkau disebut anak-anaknya, kenapa engkau gelap? Ayo, nanti kita belajar ya. Oke. Katanya dia bapakmu, betul nggak? Harusnya anak-anaknya seperti bapaknya, menjadi terang, bukan Oke. Angkat itu dulu ya. Berarti sesungguhnya DNA saya adalah luas ya kalau oblangan. Ya. Nah, menjadi bintang.
bintang itu bersinar, ya. Kita ingat bahwa kelahiran Yesus, orang-orang Majus dari timur dituntun oleh bintang. Dulu ada yang ngantuk enggak ya? Sini itu dijawel ya, nanti itu dijawel daripada tak suruh kesini loh. Ya, orang Majus kenapa mengerti bahwa seorang raja orang Yahudi telah lahir dan mereka harus datang menyembah. Dari mana orang Majus itu tahu? Dari mana? Dari mana? Lah iya, kok ujuk-ujuk tahu kalau bintang itu petunjuk bahwa ada raja mau datang? Dari mana? Nubuatan. Artinya orang Majus tersebut belajar kitab suci. Hai. Belajar kitab suci. Ibu yang di sana itu know what I mean? Kamu bisa baca Indonesia? Sedikit. Jadi saya pelan-pelan, saya harap kamu bisa nangkap ya. Oke, ya. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Enggak ada yang ngantuk. Mika 5 ayat 1. Iya. Dibaca bersama-sama 2, 3. Tetapi hayat kecil yang kamu mulia daripada kami bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Kalau kita baca di Mika 5 ayat 1 sampai 3, ya itu kita baca di ayat 1 saja. Itu menceritakan bahwa nanti akan ada raja orang Yahudi yang lahir di Bethlehem, ya. Artinya bahwa orang Majus itu ngerti firman, ngerti kitab suci. Yuk kita buka di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nggak usah dibuka, dipelajari aja nanti ya. Yang bawa pulpen dicatat. Matius 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah ketakutan Herodes bahwa seorang raja telah lahir. Dia takut bahwa raja itu akan menggantikan posisinya, ya. Sehingga karena kegusarannya dia menyuruh orang Majus tadi mencari raja tersebut. Nah, sebuah bintang menuntun orang Majus kepada juru selamat. Itu nanti dibaca di Matius 2 ayat 9. Ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca saja ayat 9. Matius 2 ayat 9. Yuk, dibaca bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka dari timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Perhatikan ya, perhatikan. Ada 2 poin penting yang kita pelajari hari ini di Natal tahun ini. Saya harap bapak-bapak memahaminya semuanya ya. Perhatikan bahwa yang pertama, Tuhan memakai kitab suci untuk orang ketemu juru selamat. Yang pertama, Tuhan memakai kitab suci untuk orang, untuk kita semuanya ketemu, terhubung dengan juru selamat. Berarti kalau ininya nggak dibaca, ketemu enggak? Yang ini nggak dibaca, ketemu enggak? Dibaca ya. Saya harap engkau membacanya sungguh-sungguh. Karena dengan membaca ini, engkau pasti nanti tiba-tiba akan keluar air mata. Engkau akan dijamah. Engkau tiba-tiba gemetaran, engkau tiba-tiba mendapat mimpi yang dari Tuhan, engkau tiba-tiba didatangi malaikat di kamarmu, engkau tiba-tiba melihat surga terbuka ketika engkau setia membaca
firman Tuhan atau Alkitab. Ya, dibaca ya, supaya tidak tersesat. Yang kedua, Tuhan memakai bintang untuk manusia ketemu juru selamat. Yang orang najis tadi. Ya, para gembala juga. Itu Tuhan memakai bintang. Nah, mari kita belajar tentang bintang ya. Alkitab sudah ya. Pokoknya ini harus dibaca. Mungkin ada yang ngomong gini, buku setebal ini Bu, bagaimana saya membacanya? Saya melihatnya aja sudah enak. Benar? Wah, Bu, saya itu baru baca satu ayat itu sudah itu. Ini adalah obat tidur saya, Bu, kalau saya tidak bisa tidur. Begitu tak? Enggak ya? Jangan. Ya. Bagaimana sih supaya engkau bisa membaca ini dari awal sampai dengan akhir? Bagaimana caranya? Engkau diberi, saya lihat ini ya, usia bapak-bapak semuanya ini antara 19 tahun ke atas, kemudian di bawah 70 ya, di bawah 70 ya. Berarti katakanlah 70 tahun, masa belum pernah baca ini kata? Siapa yang sudah membaca ini kata? 1, 2, 3, 4, 5. Coba, bapak-bapak ada di tempat ini berapa tahun? 5 tahun? 7 tahun? 12 tahun? Aku nggak punya waktu untuk membaca ini. Saya harap aku serius dengan firman Tuhan. Sebab apa? Mari kita buka dulu di Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Itu Amsal sayangku. Amos itu sebelum kitab Matius, nabi-nabi kecil. Amos 8 ayat 11. Kita tunggu ya. Yang bawa Alkitab dibaca dulu, disiapkan dulu. Amos 8 ayat 11. Aku akan apa? Hah? Ya. Yuk dibaca bersama-sama. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Ayat 12 Amos 8 ayat 12. Ini penting ya, ini penting. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Perhatikan ya. Kenapa saya terlalu serius untuk mengajak bapak-bapak semuanya membaca Alkitab? Hari ini kalau Tuhan ngomong baca Alkitab, lakukan. Ada waktunya ketika engkau mengeraskan hati, engkau tidak mau membaca Alkitab. Amos 8 ayat 11 itu terjadi. Ayat 12 itu terjadi. Kamu kepingin cari firman Tuhan, sudah tidak ada Alkitab lagi. Sudah tidak bisa lagi dengar firman. Kondisi itu di mana? Ketika orang-orang jatuh di dalam neraka. Mereka teriak, Tuhan, aku bertobat. Tuhan, aku bertobat. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Telat. Aku mau Tuhan belajar firman. Aku mau belajar firman. Amos 8, 11, 12 terjadi. Kau cari firman, tidak ada. Neraka mana ada firman. Terus nanti di masa aniaya antikris nggak ada. Nah, kau bawa kayak gini, kau bawa firman kayak gini, tanggal
Maka saya selalu ngomong, hafalkan Alkitab, download itu di pikiranmu, isimu kalau engkau tuh melamun isinya ada saatnya nanti, cobalah berpikir positif ya, engkau ada di tempat ini, Tuhan baik, supaya apa? Engkau bisa memasukkan firman Tuhan itu di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Kenapa sih Bu? Kenapa harus firman Tuhan? Kenapa enggak yang lainnya? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tahu enggak bahwa kita ini akibat dosa, kita mengalami yang namanya sangat duniawi. Untuk mengubah menjadi ilahi, aku harus memasukkan yang ilahi, yaitu firman tadi, yang adalah Allah sendiri dan Roh Kudus tinggal di dalammu. Maka ketika engkau masukkan firman itu di dalam hidupmu, engkau jalan dengan Roh Kudus, engkau yang manusiawi berubah menjadi manusia ilahi. Sudah berapa bulan saya nggak kesini ya, kok nggak ada amin ya? Amin. Telat. 2 bulan ya nggak kesini ya? Kalian kenapa berubah begini sih? Nggak semangat. Perhatikan. Coba cek hidupmu. Bertahun-tahun jatuh terus di dalam dosa, betul nggak? Bertahun-tahun mau lepas dari ikatan dosa itu susah, betul nggak? Terjebak lagi, betul nggak? Gelap, betul? Bagaimana engkau supaya menjadi seperti Bapamu yang ada seperti matahari silau? Dan engkau adalah anak-anaknya, artinya engkau juga harus menjadi terang. Bagaimana supaya aku yang gelap ini, yang penuh dosa dan penuh ikatan ini, aku lepas, aku dibebaskan? Caranya satu-satunya hanya memasukkan firman itu. Engkau hafalkan, engkau download, engkau isi di pikiranmu. Dan engkau jalan dengan Roh Kudus. Bagaimana sih Bu, aku jalan dengan Roh Kudus? Aku kan nggak lihat Roh Kudus, cuma ngomong. Roh Kudus, pegang tanganku, jangan lepaskan. Aku mau keluar nanti bulan Januari. Aku nggak mau Tuhan terjun bebas lagi ke neraka, masuk lagi ke lapas. Aku nggak mau selesai Tuhan dengan dosa-dosaku. Aku mau Roh Kudus pegang hidupku. Dan engkau ketika lagi sendirian baca firman. Amin, semangat dong. Ya, karena gini loh, saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kayaknya teman-temanmu yang keluar itu loh, sekarang entah gimana saya nggak tahu. Sudah disuruh. Kamu kalau nggak punya siapa-siapa, call saya. WA saya, tak aja. Hari pertama, Bu Ana, saya sudah keluar. Puji Tuhan, haleluya. Hari kedua, masih baca Alkitab? Masih Bu. Hari ketujuh, hilang. Itu serius loh. Saya itu nggak hanya menangani gedung panen, Nusa Kambangan, Salemba, Manokwari, ya Bandung, sama kasusnya. Jadi saya ini serius, ayolah engkau yang sangat manusiawi ini, yang sangat kedagingan ini, yang engkau ingin menjadi ilahi, yuk masukkan firman Tuhan dan jalan dengan Roh Kudus. Cuma itu satu-satunya jalan. Terima kasih. Engkau sudah memberi semangat kepada saya. Lu pikir kalau saya di sini cuma ngomong gini aja, saya menghadapi iblis yang meminta. Kenapa? Mereka tidak mau saya menyampaikan firman kebenaran dan engkau berubah jadi terang. Tahu nggak? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, beri semangat, beri respon. Ya? Amin. Ya? Jadi hati-hati, jangan keraskan hatimu untuk tidak belajar firman. Ada saatnya nanti kau rindu baca firman, tidak ada kesempatan. Sudah terlambat.
Yang kedua, Tuhan memakai bintang untuk manusia ketemu juru selamat. Siapa bintang itu? Siapa bintang itu? Adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan sebagai terang dan garam. Bagaimana supaya kita jadi terang? Satu. Hah? Baca firman Tuhan. Apa? Baca firman. Baca firman Tuhan. Tapi harus dilakukan. Ya, tidak hanya membaca saja, tapi harus dilakukan. Yaitu yang saya maksudkan adalah bagaimana supaya kita jadi terang. Perhatikan semuanya. Bagaimana supaya saya jadi terang? Yang gelap ini. Engkau harus sudah selesai dengan dirimu sendiri. Amin. Segala dosa-dosamu, segala kelemahanmu, segala keterikatanmu, bapermu, emosimu, kemarahanmu, ikatan dengan narkobamu, ikatan dengan duit mamon yang dipikirin duit aja, padahal duit itu bukan Tuhan. Engkau main suap, engkau main uang, ya, uang itu bukan Tuhan. Ingini Tuhan, maka uang akan mengikutimu. Ya, jadi yang pertama, bagaimana supaya aku jadi terang? Selesaikan diri. Bagaimana supaya aku jadi terang? Selesaikan diri. Aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Aku sudah selesai dengan ikatan perzinahan. Aku sudah selesai dengan ikatan kebohongan. Aku sudah selesai dengan ikatan narkoba. Sudah selesai dengan dirimu. Ingat itu ya. Kalau belum selesai tandanya bagaimana? Balik lagi. Yang kedua, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka akan berubah atau bertransformasi, ya. Seperti di Matius 17 ayat 1 sampai 3 tadi, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Kok bisa? Jadi ya, mama yang gelap ini ya, gelap ini. Waktu engkau memasukkan firman, engkau itu jadi kayak bersinar gitu. Di roh itu kamu seperti muruk itu kan? Nyala, terang, ya. Ayatnya di mana? Baca semua Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Multimedia minta tolong ya. Ya. Baca bersama-sama 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jelasin ya, ayat 1 sampai 5 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Amin. Waktu kamu memasukkan firman, Allah diam di dalammu, sehingga sisi gelap di dalam dirimu berubah menjadi itu loh kenapa aku suruh engkau baca firman, memasukkan terang itu di dalam hidupmu, supaya sisi kegelapan itu diekspos, diingatkan terus. Kamu kalau berzina terus, kamu kalau pornografi terus, kamu kalau seks bebas terus, kamu kalau korupsi terus. Korupsi itu bicara apa? Pencuri tidak masuk di dalam kerajaan surga. Karena kau tahu itu firman ada di Galatia 5, 19 sampai 21. Aku baca firman kau tahu, oh lah. Kalau nyolong itu berarti tidak masuk di dalam kerajaan surga. Aku kalau berzina tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu membuat engkau bertobat. Nah, kalau kau tidak pernah baca, dari mana kamu tahu bahwa orang berzina tidak masuk surga? Ya ada yang dikasih tahu, karena kamu tidak mau baca. Atau ini
Bu, saya paling lemah di membaca, ya kan? Mata saya nggak bisa lihat. Wah, belum dibawain kacamata. Oh benar, setiap kali hamba Tuhan di sini. Sehari setiap hari kan ada ibadah toh? Loh, setiap hari loh. Harusnya kamu jadi orang kudus, paling kudus di dunia ini. Setiap hari ibadah. Nah, keluar tuh kamu harusnya jadi terang. Tapi kenapa gelap terus? Itu kan ada yang salah. Ya, waktu engkau memasukkan, kamu mungkin alasannya susah untuk baca, ngantuk. Kau dengar, kau punya telinga, dengar. Masukkan dalam pikiranmu, ingat itu. Maka itu sisi gelapmu, sisi ikatan dapetmu, lepas. Jadi, sungguh-sungguh mulai hari ini belajar firman ya. Sehingga persiapan engkau keluar dari tempat ini, engkau sudah jadi terang. Ya, coba dibaca lagi di ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dari yang saya jelaskan tadi, engkau ngerti ayat ini. Ya, yuk. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, tapi kan isinya harus apa? Firman, ya. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan dan kebenaran. Nanti jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk. Karena saya lagi dongeng. Ada yang ngantuk. Kau kan ingat ya, Yesus itu Immanuel, betul ya? Bagaimana engkau merasakan bahwa Dia menyertaimu? Adalah ketika kamu sedang diam, tiba-tiba nongol firman yang kau baca tadi. Maka dia sebetulnya itu ada di dalam dirimu. Dia menyertaimu sebagai firman. Firman itu Allah kan? Ya, nah itu loh. Tapi kalau kamu lagi diam misalnya dompetmu kosong ya, dompetmu kosong. Halo. Kalau saya ngomong halo berarti ada yang ngantuk. Halo. Dompetmu kosong. Katanya Allah Immanuel. Dia yang menyertai saya, dia yang memberkati saya, ya kan? Mana? Buktinya saya masih tidak ada duitnya. Karena di dalam dirimu tidak ada downloadan firman tadi yang mengatakan Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Bahkan Allah akan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Tidak ada di situ karena kau tidak pernah baca Alkitab. Makanya dompetmu kosong terus. Amin. Amin kalau yang ini. Dan ini kamu kejebak. Oke, sebentar. Paham ya? Paham yang membuat mujizat ya? Pak Nyoman, waktu engkau sakit, yang harus nongol di dalam pikiranmu adalah firman Jehovah Rafa. Dia penyembuhku. Di atas kayu salib, dia sudah menghancurkan setiap kutuk dan sakit penyakit dalam tubuhku. Engkau ucapkan terus, tiba-tiba engkau sembuh. Tanpa duit. Tanpa apa? Duit. Jadi pakainya apa? Firman. Betul ya?
Nah ini saya sampaikan seperti ini supaya engkau bisa memberikan hadiah yang terindah kepada Tuhan. Jangan dulu terus kalau jadi orang yang harus berubah. Ya Tuhan sudah baik sekali. Dia datang dari surga mengampunimu. Dia di atas kayu salib dihancurkan tubuhnya supaya engkau selamat. You mesti respon yang baik dong. Oke? Saya akan tutup dengan Daniel 12 ayat 3 ya. Kita tadi temanya adalah menjadi bintang. Saya harap setelah kita dengar firman hari ini, engkau tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi menjadi terang. Sebab Bapamu adalah terang. Jadi anak-anaknya harus terang. Oke, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yes. Saya kasih tahu, ayat ini ngomong begini. Waktu saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, dosa saya sudah selesai. Tuhan, aku nggak mau nyentuh dosa lagi. Aku mau diubahkan. Aku mau memasukkan firman dalamku. Aku mau jalan dengan Roh Kudus, ya kan? Sudah selesai dengan dirimu sendiri. Terus, engkau terus memasukkan firman. Tiba-tiba engkau menjadi terang. Kesukaanmu adalah memberitakan firman kepada teman-temanmu. Oke? Apa? Ya? Tinggal yang di sini. Luar sana mati lampu. Kamu harus terang. Oke? Jadi bisa nggak saya di sini? Di sini menjadi terang, menjadi pengubah, menjadi garam. Bisa nggak? Bisa. Kita baca ayat Daniel 12 ayat 3 ini sekali lagi sambil berdiri. Sebagai deklarasi kita bahwa engkau juga akan menjadi orang benar, orang bijaksana, dan engkau akan membawa banyak orang di luar sana yang masih gelap ketemu juru selamat lewat hidupmu yang sudah selesai dengan dirimu sendiri, dan mengizinkan yang ilahi masuk dan mengubah DNA-mu menjadi DNA ilahi. Amen. 12 ayat ya, Daniel 12 kita baca 2, 3. Dan